Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menguji uji asumsi klasik pengujian data Premier. Nah, di uji SPSS itu untuk data Premier ada beberapa macam uji. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data, itu terdiri dari 2 uji lagi, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang ketiga ada uji asumsi klasik yang nanti kita akan praktekkan, lalu ada uji regresi linier berganda, ada uji hipotesis, terdiri dari 2 juga, uji T dan uji F, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, kita kan akan membahas uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu juga terdiri dari 3 uji, ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas ini juga terdiri dari 3 macam, ada grafik histogram, ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, dan yang terakhir ada uji one sample Kolmogorov atau Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Nah, uji normalitas ini menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid atau untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Nah, analisis grafik ini juga terdiri dari 2 macam, ada grafik histogram dan grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Nah, grafik histogram ini salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Tapi ini ada notes-nya, namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu yang kedua ada grafik normal probability plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, yang kedua tadi kan, yang pertama ada analisis grafik. Nah, yang kedua itu ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS ini merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Nah, pengujiannya itu dengan sig-to-tailed. Jika nilai sig-to-tailed-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig-to-tailed-nya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, lanjut kita ke sistem SPSS-nya untuk menguji asumsi klasik. Nah, ini kita open datanya dulu, yang sebelumnya udah kita siapin di Excel. Nah, nanti kan keluar seperti ini. Lalu kita ke variable view.
Oh ya, di sini kan sebelumnya sudah ada nama, gender, kelas, dan ini adalah hasil dari responden-responden yang sudah mengisi kuesionernya. Jadi di sini ada B01, B02, sampai B06, dan ini ada total B-nya. Lalu ini ada M01 sampai M005, dan di sini total M-nya udah ada kolomnya, tapi nominalnya belum ada. Nanti kita akan buat juga gimana sih total M ini di sistem SPSS. Nah, lanjut ini ada W01 sampai W07, ini juga total W-nya udah ada. Nah, lanjut di sini kita akan menotalkan si total M ini ya. Caranya di SPSS itu kita tinggal klik transform, lalu kita pilih compute variable. Nah, di sini kita pilih yang total. Target variabelnya ini kita ketik total M. Ini nggak boleh ada spasi ya, karena biar kebaca. Nah, total M kita taruh di target variabel. Lalu kita ke fungsional group. Nah, di sini kita pilih all. Lalu kita ke function and special variable, kita pilih sum, karena tadi kan kita mau mentotalkan ya. Kita pilih sum. Lalu kita klik panah ini. Nah, di sini kan udah ada ya sum, tanda tanya, koma, tanda tanya. Nah, tanda tanyanya ini kita hapus. Lalu kita masukin variabel yang M1 sampai M5, karena kan kita mau mentotalkan si M ini kan. Nah, ini M01 kita klik tanda panah yang di sini, lalu koma, M2 kita klik panahnya, koma juga, seterusnya sampai ke M5. Nah, ini sebenarnya kalian bisa juga langsung di Excel-nya, cuma di sini aku mau menunjukkan bagaimana caranya kita ngesum dari si sistem SPSS-nya. Nah, pas udah seperti ini kan udah sum M001, sampai M005. Lalu kita langsung oke. Nah, di sini langsung okein aja. Lalu kita ke sini. Nah, ini kan si total M-nya ini udah ada kan. Nah, di sini udah ada total M-nya. Udah keisi semua. Lalu kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita akan menginput labelnya. Jadi di sini kita masukkan label untuk yang total B, kita masukkan kemandirian belajar. Lalu yang total M, kita masukkan motivasi berprestasi. Lalu untuk yang total W, kita masukkan prestasi praktikum. Nah, udah kita input seperti ini. Nah, jangan lupa tadi kan yang total M-nya kita baru mengisi ya. Nah, di sini kita yang tadinya nominal, kita ubah jadi scale. Nah, lanjut datanya udah seperti ini, kita langsung bisa menguji. Yang pertama itu kita ada uji diagram, uji grafik histogram, uji grafik histogram. Nah, caranya itu kita ke analyze, lalu kita pilih regression, itu ada di sini. Lalu kita pilih yang linear. Nah, udah keluar seperti ini, kita masukkan yang prestasi praktikum ke dependent,
Lalu kita masukkan yang kemandirian dan motivasi berprestasi ini ke independen. Nah, seperti ini. Lalu kita ke plots. Nah, kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita langsung continue. Nah, di save ini kita klik lagi. Lalu di sini kita checklist yang di residual, checklistnya yang unstandardized. Kita checklist. Lalu kita langsung continue. Nah, ini langsung oke. Nah, ini kan udah keluarnya seperti ini. Nah, di sini kan ada grafik histogramnya yang kita bisa lihat di sini bentuknya seperti ini. Nah, lalu kita mau langsung uji one sample KS-nya. Jadi nanti biar kita interpretasikannya langsung. Kita balik lagi ke SPSS. Nah, kita mau uji one sample KS. Caranya itu kita ke analyze. Lalu kita pilih yang non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialog. Nah, pilih yang one sample KS. Nah, kan keluarnya seperti ini. Lalu kita masukin yang variabel ini. Unstandardized yang tadi kita udah tambahin. Masukin ke test variable list. Nah, di sini masukin ke test variable list, baru kita ke test distribution-nya ini, jadi checklist yang normal. Nah, lalu kita langsung oke. Nah, nanti kan keluar output-nya seperti ini kan. Nah, langsung dari sini kita bisa menginterpretasikan. Nah, dari yang pertama ini kan ada grafik histogram. Nah, grafik histogram ini kan berbentuk diagram batang. Nah, kalau dilihat dari kasat mata gini kan kayak udah kelihatan bentuknya itu kan sempurna ya, kayak udah di tengah-tengah gitu. Ininya kayak sempurna gitu. Nah, dan semuanya itu diagram batangnya ini bentuknya sempurna secara kasat mata, dan ini kita bisa menyimpulkan kalau data yang kita uji itu normal. Bisa dilihat dari sini doang. Nah, lanjut kita ke yang uji normal ppplot. Nah, tadi kan yang di awal kita udah bacain kalau uji normal ppplot ini, kalau misalnya jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, di sini kan ada garis diagonalnya nih lurus ke sini. Nah, ini data-data yang tadi kita udah uji. Di sini kan udah kelihatan ya hasilnya. Dia tuh mengikuti garis diagonalnya, walaupun ada beberapa yang nggak pas di garis. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau misalnya datanya tuh udah bisa dibilang normal. Karena ini udah mengikuti dan lebih banyak yang menempel pada garis. Nah, lalu kalau dilihat dari sini, sebenarnya semuanya sudah data kita yang uji itu udah normal. Tapi buat lebih mastiin lagi, kita menggunakan analisis statistik. Nah, di sini kita pakai yang one sample KS tadi kan. Nah, di sini kan seek to tell-nya itu 0,074. Dimana tadi kan sebelumnya kita udah membacakan jika nilai seek to tell-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi itu tidak terdistribusi normal. Nah, sebaliknya, jika nilai seek to tell-nya itu lebih dari 0,05,
maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, di sini kan nilai sigtotalnya itu 0,074, di mana 0,074 itu lebih dari 0,05. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau data yang kita uji kali ini merupakan data yang terdistribusi normal. Nah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.